Halo guys, selamat malam. Dan halo juga para VTuber yang selalu setia menunggu VTube on. Konten kali ini saya akan membahas tentang Dirga Dadali dan batu vulkan. Karena gue nih bisa dibilang punya darah tinggi kayaknya ya. Emosian gue ini orangnya gitu loh. Dirga. Oh, Dirga. Itulah makanya pakai acara ngaku-ngaku sebagai manajemen batu vulkanik. Kan sekarang jadi bahan serangan ya kan. Tuh orang-orang yang tidak suka Dirga Dadali itu akan selalu menghubung-hubungkan Dirga Dadali dan batu vulkanik. Makanya dulu ngapain ngaku-ngaku sebagai manajemennya batu vulkanik, punya saham 20%. Manajemen itu tidak perlu jadi member, ya kan? Ini member aja ngaku-ngakunya sebagai manajemen. Nah sekarang kena kan? Nah, gitu. Jadi gini guys, Dirga Dadali ini saya pikir ini dia itu hanya ngaku-ngaku saja sebagai manajemennya batu vulkanik. Dan bisa jadi kan begini, si batu vulkanik ini kan dia berkantor ya di Indonesia, di Jakarta sana berkantor. Dan si Dirga ini undangan khusus kan dari Nicholas. Waktu itu kan kalau nggak salah aku ceritanya si Dirga ini ya, di konten-konten dia itu si Dirga diundang langsung ke kantornya batu vulkanik. Di situ dia bertemu dengan Kaldius. Tapi saya nggak tahu pasti ya ini, karena saya semua melihat konten-kontennya si Dirga aja. Ada Kaldius ini kan sebagai direkturnya batu vulkanik ya. Dia juga kan, si Kaldius ini bukan direktur beneran, cuma direkturan kayak mainan kerajaan gitu loh. Nah, jadi si Kaldius ini diangkatlah menjadi direktur. Bukan direktur beneran, dia ini member juga, sama statusnya itu. Kaldius member tapi menjadi direktur. Si Dirga itu member tapi dianggap memiliki saham sebesar 20% gitu ya. Sekarang para VTuber, leader-leadernya VTube itu menyerang si Dirga ini dengan kalimat batu vulkanik. Jadi gini, saya akan ikut-ikutan sedikit ya tentang batu vulkanik ini. Karena sebagai manusia yang mengerti sejarahnya, yang tahu mengikuti perkembangan batu vulkanik, dan kebetulan saya adalah member yang berada di bawahnya Dirga. Dulu saya kenal Dirga itu pada saat dia masih selalu podcast tentang VTube waktu itu. Dia kan sebagai pembela VTube sejati waktu itu kan. Haters itu semua dihantam sama si Dirga gitu. Nah, jadi ketika dia mempromosikan batu vulkanik, saya ikutan. Nah, saya nggak kenal nih sama si Dirga. Saya cuma ikut aja. Setelah ikut, saya dapat nomor WA-nya si Dirga. Saya WA dia, lalu saya dimasukkan ke grup. Namanya itu grup Satu Hati. Nah, di sanalah si Dirga ini sebagai seorang leadernya batu vulkanik, dia memberikan informasi-informasi kepada kita semua. Dan yang berada di dalam situ adalah para leader batu vulkanik semua. Bukan member-member biasa, karena tidak semua orang yang bisa masuk ke dalam situ. Kurang lebih isi di grup itu hanya ada orang 40 atau 50 orang lah, nggak banyak. Kurang lebih 1,5 bulan atau 2 bulan sebelum scamnya batu vulkanik, waktu itu si Dirga habis acara di Trans 7 atau di Trans TV, saya lupa. Dia pernah ngisi acara di situ menjadi bintang tamu yang membawakan lagu apa gitu, saya lupa ya. Nah setelah itu dia itu mendadak memberikan pengumuman kepada seluruh member yang ada di grup itu untuk segera keluar dari batu vulkanik. Jangan lagi melakukan investasi di batu vulkanik. Tidak perlu beli paket misi lagi di batu vulkanik. Uang yang ada segera untuk ditarik. Itu permintaan Dirga. Dirga mengatakan ada yang tidak beres dengan batu vulkanik ini. Begitu guys. Dia sudah menghimbau ini antara 1,5 bulan atau 2 bulan sebelum scam. Nah sejak hari itu si Dirga ini vokalnya makin nyaring
sehingga sampai di luar, maksudnya itu di grup nasional pun, nasional ya, Indonesia, Telegram itu di grupnya, di grup Telegram, si Dirga menjadi bahan pembahasan bahwasanya dia ini menjadi seorang pengkhianatnya batu vulkanik gitu. Dia jadi musuh dengan Nicholas, termasuk sama si direkturnya batu vulkanik juga hubungan jadi kurang baik gitu kan. Si direkturan si Kaldius, direkturannya batu vulkanik gitu. Jadi saya pikir dosa-dosa si Dirga ini terhadap membernya batu vulkanik sudah terbayar lunas dong. Sebab gini loh, dia sudah menghimbau, dia sudah meminta kita semua untuk keluar, tapi kebetulan kita di dalam situ itu gimana ya? Bukan kita ya, saya mah orangnya di tengah, ya kan? Saya nggak peduli. Dirga ngomong apa juga saya nggak peduli. Dan si Nicholas ngomong apa juga saya nggak peduli. Saya anggap tuh Nicholas itu preman pasar itu. Iya, preman pasar aja, itu pasar ikan ya. Jadi itu si Dirga terlalu sering itu membuat konten-konten tentang batu vulkanik, serangan terhadap batu vulkanik lah. Sampai aduh. Jadi si Dirga itu jadi bahan bulian ya. Dibully para apa ya? Orang-orang yang nggak suka sama Dirga lah. Karena dia itu dianggap pengkhianatnya batu vulkanik gitu kan. Dianggap gimana ya? Duh, susah menjelaskannya guys. Ya sudah, pada intinya ginilah. Menurut saya, dosa-dosa si Dirga Dadali terhadap membernya batu vulkanik itu sudah terbayar lunas. Kenapa? Dia sudah meminta kita semua untuk keluar dengan jarak waktu yang cukup lama, gitu kan? Karena batu vulkanik ini nggak sama kayak VTube. Kalau VTube kan kita harus jual viewpoint waktu itu ya, harus jual viewpoint. Nah, sementara kalau di batu vulkanik ini kita cukup melakukan withdraw, maka uang akan masuk ke rekening kita, gitu, dan potongannya juga nggak besar, gitu kan? Lagi pula kan perputaran itu saya pikir sudah mengembalikan modal lah ya untuk member-membernya Dirga. Nggak tahu tuh kalau yang di pelosok-pelosok sana yang bukan membernya si Dirga, mungkin ada yang terjebak baru join udah kena begitu. Jadi kurang lebih antara 2 minggu atau ya 2 mingguan lah menjelang scam itu, si Dirga juga akunnya sudah diblokir, akun batu vulkaniknya sudah diblokir. Sementara di dalamnya situ ada duitnya gitu. Jadi lunas lah ya, dosa si Dirga itu saya pikir sudah dihapus lah untuk batu vulkanik. Ya sudah, begitu saja konten saya kali ini. Saya pikir kalau para leadernya VTube itu mengungkit-ungkit soal batu vulkanik terhadap Dirga Dadali itu rasanya kurang tepat. Karena yang paling bertanggung jawab itu kalau mau dilarikan tanggung jawabnya itu si Kaldius sebagai direkturnya batu vulkanik. Ya, karena Kaldius itu berhentinya sampai dengan batu vulkanik scam. Itu baru dia nggak bisa masuk kantor lagi kan, kuncinya udah dibawa. Udah guys ya, gitu saja ya. Sampai jumpa.